tenaga ahli baik dari pemerintah maupun medis menyarankan Anda untuk tinggal banyak-banyak di rumah, silakan. Karena ini salah satu bentuk ikhtiar Anda. Jangan Anda bertawakal buta. Jadi kalau bagaimana tawakal buta, semuanya dipasrahkan dengan Allah. Misalkan Anda saja pegang api, lalu Anda mengatakan, oh ini kalau takdirnya Allah tidak mungkin aku terbakar. Anda bakar tangan Anda, ya tentu panas. Saya ngobrol singkat sama beliau, intinya ini hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat, 360 juta itu dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini, 700 orang ini? Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang berolahraga di kebun. Ustadz Saifullah belakang, Masya Allah. Ini ada Gus Dayat, beliau keturunan Sumeneb asli dari keraton. Masya Allah. Ini ada Nurul Mawalid, seorang santri yang ahli doki. Baik, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun berada ya, kita upayakan di masa-masa seperti ini, sekolah libur, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Gunakan waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah. Jangan sia-siakan waktu yang banyak luar biasa melimpah ini. Ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai informasi virus corona, kita sebagai seorang muslim sangat bersyukur dan sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersyukur, yaitu kepanikan yang dialami orang yang tidak beriman tentu akan berlebihan, karena mereka tidak akan pernah sadar bahwa semua hal itu datangnya dari Allah. Khairuhu wa syarruhu itu minallah. Baiknya, buruknya, semuanya bisa ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah. Dan semua apapun yang terjadi itu sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Itu kita harus paham bahwa kita dulu pernah berikrar kepada Allah bahwa qada dan qadarnya Allah itu berlaku dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah, iradah Allah. Jadi jangan terlalu berlebihan dengan situasi yang ada sekarang. Ambil hikmahnya, tidak perlu panik apalagi takut menimbun apapun yang perlu ditimbun, dimakan di rumah. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran, potongan ayatnya, bahwa kematian itu bagaimanapun caranya Anda menyikapinya, seperti apapun Anda lari daripadanya, pasti akan sampai juga, pasti akan terjadi juga. Jadi tidak ada caranya dan tidak ditemukan sampai saat ini untuk menghindari yang namanya mati. Mungkin pada kurang lebih tahun 80-an dulu pernah
ada informasi bahwa teknologi modern akan menemukan yang namanya satu suplemen yang katanya ini di masa Kiai Haji Zainuddin Hamzah dulu, namanya ini suplemen anti malaikat maut katanya. Ini hanya kerjaan orang-orang yang tidak beriman maksud saya, dan semua ini kosong belaka. Ini hanya angan-angan kosong, ini hanya wacana-wacana kosong, karena bahwasanya mati, kemudian ajal, jodoh, rezeki itu sudah ada yang menentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam potongan ayat tadi Allah berfirman, innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum, kata Allah bahwasanya mati itu yang mana kalian mau lari kemanapun, bagaimanapun caranya, pasti mati itu akan menemukanmu. Kalian mau ngumpat di mana, pasti mati itu akan menemukan dirimu. Seperti yang disampaikan ada riwayat di masa-masa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini di dalam tafsir kisahnya ada seorang pemuda, di mana pemuda itu sedang sowan kepada Nabi Sulaiman. Di tengah-tengah sowan kedatangan malaikat maut, sama-sama bertamu kepada Nabi Sulaiman. Nah, di masa itu juga malaikat maut sepertinya sedang mencari seseorang, karena melotot kepada sang tamu itu tadi, sang pemuda. Melotot luar biasa, sampai akhirnya tamu tersebut, si pemuda tersebut ketakutan, bergetar dirinya karena dipandang sebegitu rupa oleh malaikatul maut. Nah, di waktu itu pula pemuda tersebut tanya kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, siapa itu sebenarnya gerangan si pemuda tamu yang melotot kepada kami, melotot kepada saya, kata pemuda tersebut. Maka dijawablah oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bahwa orang tersebut adalah malaikat maut, sang pencabut nyawa. Kaget tamu tersebut, pemuda tersebut luar biasa kaget. Akhirnya bagaimana respon sebegitu juga, di waktu itu juga sang pemuda minta kepada Nabi Allah Sulaiman, Nabi, mohon mintakan kepada Allah, saya mohon sekali lagi dengan sangat, pindahkan kami dari sini kemanapun. Menurut riwayat minta dipindahkan ke negeri Cina. Tapi kalau sekarang minta pindah ke negeri Cina kan sama aja, dia masuk ke tempat adabnya Allah, yaitu di Wuhan misalkan, tempat munculnya corona. Baik, kita kembali fokus kepada kisah tersebut. Nah, dengan kekuasaan Allah, dengan kudrah iradah Allah, si pemuda tadi diantar oleh angin dan sampai ke mana, ke negeri Cina. Dengan sebegitu cepatnya angin memindahkan si pemuda, langsung diangkatnya dan di waktu yang singkat sampai ke negeri Cina. Nah, kembali kepada cerita malaikatul maut. Ditanya si malaikat maut tersebut oleh Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman? Wahai malaikat, apa gerangan Anda panjenengan melotot kayak keheran-heranan kepada pemuda tadi? Nah, malaikat maut balik bertanya, benarkah si pemuda ini adalah si fulan bin fulan bin fulan? Betul. Saya terheran-heran, Nabi Allah, terheran-heran terhadap pemuda tersebut. Kok bisa? Karena kami hari ini, detik ini sedang membawa catatan kematian si pemuda tersebut, yaitu di satu negeri, yaitu anggaplah negeri Cina. Dan pada detik ini, pada menit ini, pemuda tersebut masih ada di sini. Sedangkan catatan yang diperintah oleh Allah ini akan meninggal di negeri Cina. Subhanallah. Maka dengan caranya Allah, kenapa tadi pemuda langsung minta dipindahkan, yaitu dengan catatan ingin lari dari ganasnya
sakaratul maut, dari ganasnya ancaman malaikat maut. Ini adalah satu cerita yang insya Allah merupakan tafsir dari ayat tadi, yaitu innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bagaimanapun kamu lari dari kematian, maka pasti mati itu akan menemukan kalian dimanapun berada. Maka sahabat channel Bina Akidah dimanapun berada, yang pertama tadi kita sampaikan sangat bersyukur karena betapa paniknya orang yang tidak punya iman. Anda beriman kepada Allah, Anda beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadarnya Allah berlaku kepada setiap makhluk. Nah, bersyukurlah kepada Allah, Anda diberikan iman, tawakal kepada Allah, dengan catatan tetap berikhtiar. Jika tenaga-tenaga ahli baik dari pemerintah maupun medis menyarankan Anda untuk tinggal banyak-banyak di rumah, silakan, karena ini salah satu bentuk ikhtiar Anda. Jangan Anda bertawakal buta. Jadi kalau bagaimana tawakal buta, semuanya dipasrahkan dengan Allah. Misalkan Anda saja pegang api, lalu Anda mengatakan, oh ini kalau takdirnya Allah tidak mungkin aku terbakar. Anda bakar tangan Anda, ya tentu panas. Ini namanya tawakal buta. Jadi takdirnya Allah itu berlaku sebagian besar di bawah berjalannya akal manusia. Jadi semuanya masuk akal, kecuali di beberapa hal, di beberapa kehendaknya Allah yang tidak bisa kita nalar, dan ilmu kita terbatas sebagai hamba-Nya Allah yang lemah dan hamba-Nya Allah yang tidak mempunyai kuasa apapun. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan sebagai pesan dari kami. Tetap ikhtiar, jaga diri, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, memohon kepada Allah akan dicabut nyawa kita dalam keadaan membawa iman dan Islam. Ini mungkin pesan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah lokasi Al-Jalil. Nah, pakai tangan kiri. Tangan kiri. Itu adalah lokasi Al-Jalil. Insyaallah nanti ada Al-Jalil Putri di daerah yang terisolasi, dan terisolasi ya, yang dipagari oleh sawah-sawah yang ada. Kiri dikit. Kiri. Rek. Alhamdulillah kita sudah sampai di gang. Alhamdulillah sudah masuk di pelataran Al-Jalil. Terus agak kencang dulu. Harap celak masuk ya, benar terus. Alhamdulillah sudah sampai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parfum Anda bisa melihat keasliannya, ditutupnya ini ada Al-Yamani. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di
link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.